Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam, selamat bergabung di Dialog Guru Merdeka episode 2. Malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema yang menarik, pembelajar sepanjang hayat. Ini istilah yang cukup populer dalam kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Pembelajaran sepanjang hayat itu menjadi salah satu capaian, tujuan yang ingin diraih. Dan bukan hanya peserta didik atau siswa yang diharapkan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, tapi ternyata juga guru juga diharapkan demikian. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan belajar berdiskusi bersama mengenai guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Fatan. Halo Pak Fatan, apa kabar? Halo, halo, halo. Baik-baik, alhamdulillah. Ya, sehat? Sedang di rumah sekarang? Sehat-sehat. Oh, ya, Alhamdulillah alhamdulillah. di rumah. Ya, lalu narasumber kedua adalah Bu Hani Faridah. Halo Bu Hani, Oh, sehat? alhamdulillah sehat. Ya, suaranya agak pelan atau memang ya, Eh, oke baik ya. Cek. Jadi kita akan berdiskusi, berdialog dengan dua narasumber kita hari ini. Nah, mungkin saya mau mengawali diskusi kita dengan cerita-cerita terlebih dahulu ya. Karena Pak Fatan ini kan guru sejarah, masa lalu adalah bidang keahliannya gitu. Maka saya ingin menanyakan dulu tentang mungkin cerita cerita awal mula ya. Bagaimana Pak Fatan bisa tergerak, termotivasi untuk menjadi guru gitu. Oke, silakan Pak Fatan. Oh ya, ya sebenarnya jujur saya tidak pernah punya satu satu impian karir yang spesifik ya. Jadi saya hanya menyukai beberapa aktivitas, yakni aktivitas seperti mikir atau nulis atau menjelaskan sesuatu yang saya tahu dan seterusnya. Ya, jadi apapun itu yang sekiranya itu memang bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut itu akan saya sukai. Dan area-area menjadi guru, pendidik atau akademisi itu memang akhirnya menjadi satu opsi yang paling mendekati itu. Ya, jadi seperti itu. Gitu. Ya alasan utamanya di situ. Gitu sih. Baik, jadi ternyata suka dengan aktivitas berpikir dan berbagi hasil pikirannya tersebut ya lalu tergerak untuk menjadi guru. Ya, Oke, ya. baik itu Saya dari senang ya. lalu mengapa memilihnya sejarah? Apa yang menarik dari bidang sejarah itu? Ya sebenarnya eh, itu ya karena saya suka sejarah ya, dalam artian eh, hampir di semua bagian mata pelajaran atau bidang-bidang ilmu pengetahuan sosial atau bidang sosial humaniora itu saya sukai, terutama sejarah, politik, sosiologi dan seterusnya yang kebetulan dan semua akan saling mengikat. Maksudnya kalau saya belajar politik ya saya mau tidak mau harus belajar sejarahnya juga. Ketika belajar sejarah pun ya pasti ada politiknya kayak gitu. Belajar yang lainnya juga paling. Jadi ya seperti itu. Jadi itu jadi satu keterkaitan saja kayak gitu ya. Yang kemudian ya yang kebetulan itu ya saya apa ya memang aktivitas atau kecenderungan itu lebih banyak diberkutan di sejarah karena sering main game juga banyak game-game bertema sejarah gitu. Nah jadi seperti itu. Oh iya. Baik. Ya, memang sejarah itu sesuatu yang melekat ya dalam segala bidang kehidupan kita lah. Dalam semua ilmu pun pasti ada unsur-unsur sejarahnya. Baik, saya lanjut ke Bu Hani mungkin. Kalau Bu Hani, apa yang dulu melatar belakangi memotivasi Bu Hani untuk memilih jalan sebagai guru? Ya, kalau jadi guru itu sebenarnya emang keinginan saya ya dari kecil. Kalau ditanya cita-citanya apa gitu kan. Jadi guru gitu. Jadi saya tuh lebih melihat ke kakak saya sih. Kan kayak kalau pas masih kecil tuh kan kayak pengen jadi
inilah pengen jadi itu. Nah, yang saya pandang itu adalah kakak saya. Kakak saya kan guru. Jadi saya tuh punya kakak dua-duanya guru semua gitu kan. Ambilnya pendidikan. Beliau tuh jadi guru gitu. Jadi saya juga termotivasi sih buat guru. Tapi sebenarnya merasa punya strong why kenapa pengen banget jadi dulu. Jadi sebelum jadi guru tuh emang kayak alasannya tuh kayak ini cita-cita saya sejak kecil gitu. Tapi kita ketika jadi guru tuh kayak punya sesuatu yang oh, jadi ini ya kenapa banyak orang yang bertahan menjadi guru padahal dari segi ekonomi bagi kita mungkin kayaknya gitu. Ada rasa bahagia sih sebenarnya ketika ngajar ketemu anak-anak itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bu Hani memilih bahasa Indonesia? Apa yang menarik dari bahasa Indonesia sehingga dipilih sebagai keahlian, bidang keahlian? Kalau dulu waktu memutuskan untuk mengambil bahasa Indonesia itu memang karena waktu SMA itu sering nulis saya gitu kan. Jadi Oh, ya. memang beberapa kali mengikuti lomba-lomba cerpen, lomba esai dan bahkan sertifikat lomba nulis itu saya gunakan buat masuk kuliah gitu. Tapi ketika saya itu kayak ngetrack masa lalu sebenarnya itu memang saya sejak kecil tuh udah suka baca gitu. Jadi tiap istirahat saya selalu ke perpus gitu. Nyari buku-buku yang kayaknya tuh tidak terlihat oleh teman-teman. Jadi ketika mendapat judul yang baru itu kayak menemukan harta karun gitu. Dan di SD itu memang banyak baca buku dan juga dulu kakak saya tuh kan ini ya distributor buku. Jadi banyak banget buku yang di drop di rumah saya dan itu saya baca itu tiap hari gitu. Jadi memang masa lalu tuh emang bisa menentukan besok tuh kita depan tuh jadi apa gitu loh. Jadi saya kalau nge-track masa lalu, oh saya tuh dulu suka baca cerita waktu kecil, dulu suka ikut lomba-lomba nulis, lomba-lomba cerpen, isai, terus ikut kegiatan bengkel bahasa gitu yang diadakan sama Balai Bahasa gitu. Itu sih dulu kenapa ngambil bahasa Indonesia. Iya, ya. Saya juga merasakan seperti itu. Ya, karena saya kira saya suka membaca gitu, lalu saya juga berkeinginan gitu ya untuk ya mengajak orang lain untuk ikut membaca gitu. Makanya akhirnya ya milih bahasa Indonesia gitu. Baik, lalu sekarang saya mulai pertanyaan selanjutnya ya. Kan sekarang sudah jadi guru. Apa yang dirasakan? Tadi Bu Hani sempat menyinggung bahwa ternyata guru itu kalau guru itu dipandang secara ekonomi sebenarnya biasa saja gitu kan. Nah, apa yang dirasakan hari ini gitu setelah menjadi guru? Apakah masalah-masalah tadi itu diterima begitu saja atau bagaimana sikapnya? Kalau ditanya apa yang dirasakan tuh jujur emang capek ya. Wah, capek banget gitu kan. Apalagi kalau saya itu kan ini ya, anak SMP ya, SMP apalagi anak kelas 7. Ngajar itu misal masuk sekelas, itu apalagi yang anak-anak cowok ya, Masya Allah ya, sangat aktif banget gitu. Itu tenaga saya kayak bener-bener habis gitu kan, ketika masuk di kelas itu gitu. Tapi ngerasa bahagia gitu kan, karena kenapa ya? Karena ada alasan tersendiri kenapa harus bercapek-capek kayak gini gitu. Karena di situ saya kayak berpikir gitu, yo ini untuk generasi kedepannya gitu kan. Ya memang kita tidak bisa ini ya memukul rata 30 anak ini bakalan ibaratnya itu tergenggam semua di tangan kita tuh mungkin belum ya. Karena misalnya satu kelas kan saya 30 anak ya. Dari 30 anak itu mungkin yang benar-benar masuk itu cuman beberapa orang gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka gitu. Walaupun capek gitu kan. Tapi kita punya strong way. Ya ini adalah ibaratnya ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak insya Allah tuh bakalan bermanfaat lah entah 5 tahun atau 10 tahun kan kita nggak tahu ya suatu saat anak-anak kita tuh akan mengingat kita oh iya kata Bu Hani dulu gini-gini. Kata Bu Hani dulu harusnya kalau kayak gini aku harus kayak gitu gitu jadi kita nggak tahu part mana di jam mana kita itu mengatakan sesuatu lalu murid itu akan terinspirasi. Nah ketika saya ngajar itu yang selalu saya pikirkan gitu. Gimana caranya nanti saya masuk kelas, saya menyampaikan sesuatu yang anak tuh bakalan
teringat walaupun besok tuh dia kuliah ataupun kerja gitu. Jadi kayak ada rasa bahagia ketika kita punya tujuan ya ini buat nyiapin generasi selanjutnya. Jadi kalau ngajar yo yang bener-bener serius gitu kan, nggak seadanya gitulah gitu. Jadi walaupun ini ya kita kan di kurikulum merdeka nggak terlalu terbebani dengan bikin RPP kayak gitu, tapi kayak kita tuh disuruh buat berpikir secara apa ya, lebih inovatif lah, kreatif lah mengelola kelasnya gitu. Itu sih. Ya, baik. Capek tapi menyenangkan. Baik. Mm-mm. Kalau dari Pak Fatan, bagaimana perasaannya setelah menjadi guru? Ya, eh, ya saya rasakan ya apa yang saya harapkan tentang aktivitas-aktivitas yang saya suka itu ya, alhamdulillah sebagian besar juga saya rasakan gitu ya. Di mana saya harus riset materi, harus kemudian ya dan kebetulan saya juga menjadi pembimbing kegiatan KIR, sosial politik, forum debat dan segala macam, yaitu kemudian apa ya dahaga-dahaga untuk selalu berpikir itu ya ada terfasilitasi kayak gitu. Ya cuman ada rasa-rasa bosan ya kadang-kadang. Ya ya misalnya ya karena bagaimanapun juga kan ya meskipun materi sejarah itu bisa kemudian kita kita gali terus, tapi kan untuk tataran SMA kan juga tidak bisa seperti itu ya. Harus memberikan yang dasar-dasarnya dulu dan seterusnya, yang dalam tanda kutip itu adalah materi-materi yang gampang kayak gitu ya. Kadang-kadang saya bosan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tidak ada, saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan sulit, ada diskusi-diskusi menarik kayak gitu. Ya terkadang saya tidak menemukan itu, dan sehingga kemudian saya merasa bosan kayak gitu. Ya paling seperti itu. Kalau capek ya, ya pasti ya capek kayak gitu ya. Karena mengajar itu ternyata capek gitu. Tidak belajar. Dulu saya mikir ketika saya SMA aku capek banget ya belajar gitu. Ternyata ngajar jauh lebih capek kayak gitu. Iya, ngajar lebih capek karena ya selain mengajar kan juga otomatis untuk bisa mengajar kan kita juga harus belajar ya. Nah, itu yang bikin terasa lebih capek. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah perasaannya sebagai guru. Nah, maka kalau sekarang melihat situasi kondisi pendidikan Indonesia nih secara umum, bagaimana Pak Fata melihat kualitas pendidikan Indonesia? Ya, jawaban saya mungkin tidak tidak menjawab apakah baik atau buruk. Cuman pada dasarnya bahwa suatu negara itu baik itu adalah satu negara yang berkembang maupun yang maju gitu ya. Karena tadi kan yang di-mention adalah Indonesia kan, berarti kan kita sedang berkomentar atas entitas negara gitu ya. Baik yang berkembang maupun yang maju ya menurut saya ya mereka sama-sama harus mengelola manusia gitu. Yang mana manusia itu adalah makhluk hidup yang selalu berkembang, tabiat dan perilakunya selalu berubah dan seterusnya, sehingga kemudian pendidikan yang merupakan salah satu aspek dalam membangun manusia itu ya harus selalu terbenahi, harus selalu dibenahi, selalu berkembang, selalu bergerak dan seterusnya. Jadi satu hukum, satu keniscayaan bagi semua negara, baik yang berkembang maupun yang maju ya mereka harus terus membenahi pendidikannya agar sesuai dengan tantangan zaman dan kondisi manusia-manusianya. Nah, kayak gitu aja sih. Baik. Nanti saya lanjutkan dari jawabannya Pak Faten itu, tapi saya mau ke Bu Hani dulu. Kalau Bu Hani bagaimana Ya, ya. melihat kualitas pendidikan kita? Oke, dari segi kualitas pendidikan Indonesia ya, sebenarnya saya juga nggak bisa bilang gitu itu Iya. baik atau buruk. Nyatanya kita bisa ngelihat nih, misal nih kita bilang kualitasnya buruk gitu. Loh, nyatanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari Indonesia, banyak orang-orang kritis yang dia itu memang lahir dari proses pendidikannya Indonesia gitu. Misal kita bilang baik juga gitu, ya nyatanya ada juga orang-orang yang terlahir dari pendidikan kok jadinya ada orang yang nggak jujur ya, koruptor ya itulah gitu. Jadi sebenarnya baik atau buruk tuh jadi memang tergantung ini ya individualnya masing-masing di pendidikannya gitu kan. Dan sebenarnya kan kita lebih mementingkan kualitas dari gurunya ya. Ya misal nih satu sekolah gitu kan. Kita memandang satu sekolah itu tuh swasta terbelakang. Tapi bisa jadi loh di sana ada satu dua orang guru yang dia itu benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, benar-benar totalitas dalam didik anak-anak didiknya gitu. Walaupun secara keseluruhan orang-orang tuh menganggap sekolah ini tuh pinggiran terbelakang gitu. Tapi
di dalam lembaga itu ada orang-orang yang berjuang di sana gitu. Itu sih, jadi baik buruknya memang saya nggak bisa mengatakan, tapi nyatanya memang ada gitu kan orang-orang yang bisa dikatakan dia ini ya tidak bisa menjadi teladan kita. Itu sih. Ya, baik. Tadi Pak Fatah menyebut bahwa ya kita harus ada pembenahan dalam pendidikan kita ya. Ketika negara ingin maju maka harus ada pembenahan dalam pendidikan. Nah, maka apa yang harus dibenahi dalam pendidikan kita? Karena misalnya contohnya, kita hampir setiap kali ganti menteri itu kan ganti kurikulum. Nah, itu artinya ada ketidakpuasan dari pemerintah, dari pemangku kebijakan terhadap kualitas pendidikan kita, sehingga menurut mereka solusinya adalah penggantian kurikulum gitu. Nah, kalau dalam pandangan Pak Fatan, bagaimana, apa yang harus kita benahi sebenarnya agar pendidikan kita ini bisa berkembang gitu, sehingga negara kita bisa lebih maju? Ya, pertama terkait perubahan-perubahan atau gonta-ganti kurikulum. Pertama, Halo Pak Fatan, suara koneksinya? Oke, Pak Fatan, sepertinya koneksinya sedang bermasalah. Mungkin dari, pertama saya ingin menyampaikan iya, bahwa ya, silakan dilanjut Pak Fatan. sorry, sorry. Ya, silakan. Tadi sampai sampai mana ya? Tadi belum belum terdengar Belum. sama sekali, iya. Jadi mungkin Oke. ulang. Ya, ya. Ya, jadi ya, pertama aku mau komentari dulu pergantian kurikulum pada setiap perubahan menteri gitu ya. Pertama, dalam konteks perubahan kurikulumnya, ya gonta-ganti kurikulum itu adalah salah satu hal yang menurut saya bukan satu hal yang patut terlalu dicurigai ya. Karena memang tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa ya pendidikan itu karena dia aspek yang mengurus manusia dan manusia itu sendiri adalah satu makhluk yang selalu berubah-ubah, tabiatnya selalu berubah dan tantangan zaman pun selalu berubah, maka otomatis kurikulum pun harus menyesuaikan hal itu. Ketika momentumnya berubahnya setiap pergantian menteri, ya saya tidak mau terlalu banyak berkomentar di situ ya, itu bukan, karena di sini diskusi tentang pendidikan ya, bukan diskusi politik gitu. Cuman yang kemudian apa yang perlu dibenahi kalau pertanyaannya seperti itu, tentu banyak. Cuman saya ingin meng-highlight satu poin adalah akar atau tujuan dari pendidikan di Indonesia itu masih terasa samar. Samarnya bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, ya, hingga hari ini pendidikan di Indonesia orientasinya itu masih pada orientasi pasar tenaga kerja, bukan kepada ilmu pengetahuan. Jadi mereka ya kita mengajar pada siswa-siswa yang dia menghamba kepada tenaga kerja, menghamba kepada karir-karir mereka, menghamba kepada apa penghasilan, berapa penghasilan mereka dan seterusnya, bukan kepada ilmu pengetahuan kayak gitu. Ini yang kemudian menjadi satu jebakan dalam pendidikan kita. Sehingga kemudian masalah-masalah tadi yang disebutkan oleh Bu Hani bahwa ada masalah-masalah korupsi dan segala macam, ya ya itu adalah salah satu efek samping dari hal itu gitu ya. Uh, jadi saya kemarin sempat sempat diminta untuk kemudian melakukan sosialisasi jurusan ya. Kemudian di satu sekolah ya, diskusi di situ dan kemudian yang menarik itu ada satu pertanyaan seperti ini. Dibandingkan sosialisasi jurusan IPA IPS ya. Di antara IPA dan IPS mana yang rata-rata memiliki gaji yang lebih tinggi? Gitu. Ini kan lucu sekali ya. Sekarang kan dia ingin sekolah memilih jurusan untuk kemudian dia berpikir mana yang sekiranya paling apa ya, paling prospek untuk balik modal kayak gitu. Nah gitu ya. Ya, jadi itu satu hal yang harus kemudian menjadi satu 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 bagian yang harus
harus dibenahi. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah pada terkait ini. Eh, Memang terkadang ya dilemanya seperti ini. Masyarakat kita kan masih dalam kondisi relatif masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kemudian perlu ya penuhi gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan seterusnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi seperti ini. Antara kesejahteraan dengan tingkat pendidikan yang diperoleh oleh setiap individu itu dua hal yang berbeda. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik. Mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, kualitas pendidikan yang baik, perumahan, tempat tinggal yang baik, dan seterusnya. Dan mereka itu adalah hak warga negara. Terlepas dia ini adalah lulusan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, gitu. Sehingga kemudian, ya sekarang pikiran masyarakat itu, oh iya, kita ya setinggi-tingginya, ya biar strata ekonomi kita naik, biar kita bisa ini, bisa ini. Nah, ini kan juga kemudian salah juga dia kayak gitu. Nah, maka ya menurut saya ya dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, saya kira pemerintah juga perlu memperkuat hal-hal di luar bidang pendidikan, misal contoh pelayanan misalnya transportasi publik yang baik kayak gitu ya. Nah, itu kan untuk mengurangi ongkos atau biaya perjalanan guru, anak-anak, siswa dan seterusnya. Banyak memberikan area-area wifi gratis kayak gitu misalnya kayak gitu. Kemudian banyak memberikan jaminan-jaminan kesehatan kepada masyarakat kita, kemudian memberikan dan seterusnya. Sehingga kemudian masyarakat merasa kebutuhan mereka sudah dipenuhi dan kemudian mereka bisa fokus dalam pendidikan mereka kayak gitu. Sehingga mereka sudah tidak lagi ketika mereka masuk dalam jenjang pendidikan, mereka sudah tidak lagi dalam kondisi yang terbayang-bayangi dengan beban-beban kebutuhan hidup mereka, sehingga seakan-akan pendidikan itu adalah untuk kemudian memperbaiki kehidupan mereka dan seterusnya gitu. Nah, itu yang menurut saya kira itu perlu jadi satu perhatian. Itu sih. Ya baik, saya tadi mencatat mungkin tentang mindset ya, pertama bahwa ya pendidikan selalu ujung-ujungnya untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan gaji gitu ya. Tapi memang itu menjadi semacam tujuan dari pendidikan, bahwa kualitas pendidikan kita tuh seringkali diukur dari keterserapan lulusannya di dunia kerja. Selalu seperti itu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya masalah ekonomi lah yang jadi patokan. Berapa gaji orang, berapa gaji yang didapatkan lulusan ini, lulusan itu. Sehingga akhirnya ya kita mengukur kualitas pendidikan itu dari sana, dari faktor ekonomi itu. Oke, kalau dari Bu Hani bagaimana? Apa yang Bu Hani lihat yang harus dibenahi dari pendidikan kita ini? Oke, yang pertama yang harus dibenahi dalam pendidikan itu ya kualitas gurunya gitu kan. Maksud saya sebagus apapun kurikulumnya, kalau gurunya nggak berkualitas ya sama aja gitu ya. Sebenarnya itu beriringan ya. Sebenarnya yang penting tuh memang kualitas guru, bukan guru yang dia itu ngajar, tapi murid itu datang ke guru. Bu, mending kami belajar sendiri aja, kami nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan itu nggak cuman satu murid aja, tapi beberapa murid aja gitu. Nah, di situ kan untuk meningkatkan kualitas guru itu kan butuh instrumen. Nah, itu nanti kan bisa ditindaklanjuti dari tiap sekolahnya gitu. Bagaimana meningkatkan kualitas guru itu. Dari segi dia itu yang pertama tuh mindset dulu ya. Jadi itu mereka itu ngajar itu ngapain gitu. Apakah hanya cuman transfer ke knowledge aja gitu kan. Paling nggak kan bisa kalian itu belajar ini buat apa toh gitu. Jadi anak-anak tuh memang harus kita giring biar mereka tuh juga punya alasan gitu. Kenapa saya harus belajar ini? Oh, nanti ini untuk bermanfaat di masyarakat berupa ini dan ini gitu. Jadi sebenarnya memang kita orientasi anak-anak kita itu lebih ke bagaimana kalian itu mendapat ilmu ini untuk berperan seperti apa gitu kan. Kalau ranah SMP nih, kalau saya kan ngajarnya bahasa Indonesia ya gitu kan. Itu kan misalkan ada banyak teks
yang bisa saya apa ya sambung materi nih iklan atau poster misalnya nih bikin iklan nanti bisa kita sambungkan. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti jadi seseorang pengusaha, kalian bisa belajar bikin iklan, bikin poster, dan lain-lainnya. Jadi kita memang harus mengkorelasikan apa yang kita ajarkan ke anak-anak di kehidupan sehari-hari mereka. Dan itu kemampuan guru itu emang harus diasah dan sebenarnya jam terbang juga sih. Jadi kalau awal-awal kita jadi guru rada kaku, ada gimana itu wajar, itu pernah saya lalui juga gitu. Tapi ketika sudah terbiasa, insya Allah lebih enjoy sih sama anak-anak dan komunikasi itu harus dua arah gitu. Jadi kalau kita mengajar tuh nggak bisa hanya kita tok yang ngomong tuh nggak bisa gitu. Jadi paling nggak kita punya cara atau strategi bagaimana komunikasi itu bisa dari kita dan juga dari siswa. Jadi siswa itu juga mikir, siswa itu juga nggak cuman menerima apa yang kita bicarakan, tapi dia tuh juga mikir, juga nanya. Itu sih. Kadang kan kalau kita di kelas kan ada yang bertanya, diam, diam semua gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting dari kita belajar bersama anak-anak tuh bagaimana menimbulkan sikap ya, rasa keingintahuan mereka sih kepada sebuah ilmu yang kita ajarkan ke mereka. Jadi lebih ke kualitas gurunya kita tingkatkan gitu. Baik, saya melanjutkan dari Bu Hani tadi tentang kualitas guru ya. Kalau Bu Hani melihat secara umum memang guru kita seperti apa? Apa yang harus di bagian mana yang harus ditingkatkan dari kualitas guru kita? Kualitas guru secara ini ya, kalau misal guru-guru yang saya lihat ya, ya yang bisa saya lihat ya orang-orangnya gitu kan. Memang sebenarnya ya banyak sekali dari kita ya mungkin ya bisa disampaikan nyambung ke yang Fatan tadi ya. Kita itu mencari ilmu itu nanti goalnya pekerjaan. Ketika seseorang guru itu dia itu bekerja lalu benar-benar hanya apa ya orientasinya pada gaji, maaf ya bergaji. Itu susah loh masuknya. Itu susah ketika kita mendapatkan apa ya, ibaratnya hal-hal yang harus kita lakukan dari sekolah, hal-hal yang harus kita selesaikan bersama anak-anak. Jadi seorang guru itu aja dengan orientasi itu tuh udah salah gitu kan. Memang kalau kita ngajar, ya udah kita tuh niatnya biar ngebantu anak-anak buat bertumbuh, ngebantu anak-anak buat berkembang gitu. Kalau masalah kayak insentif gitu ya itu memang hak kita, nggak apa-apa kita dapat. Tapi kita nggak boleh mengharapkan yang, wah aku harus dapat ini, aku harus dapat itu, aku harus ikut sertifikasi ini buat itu. Tapi kalau ikut sertifikasi gimana ya nggak apa-apa, itu hak kita gitu. Tapi kita sebagai pribadi individu ini kita ngajar ya memang niatnya benar-benar harus tulus teman-teman gitu. Kalau misal niat tulus itu nggak ada, kita nggak bakalan bertahan lama di instansi pendidikan itu gitu. Jadi emang ketulusan dari diri kita sendiri itu harus kita bentuk. Kalaupun kita saat ini masih terpaksa, kita harus mencari ibaratnya kayak coping mekanisme kita ya. Pasti kalau di dunia kerja kan banyak tantangannya ya. Mungkin dari segi personality teman kerja atau mungkin anak-anaknya gitu. Itu kan bagaimana coping mekanisme kita dalam menghadapi mereka gitu kan. Dan insya Allah kita akan mendapat banyak pelajaran di sana gitu. Jadi harus kita luruskan orientasi kita kembali menjadi seorang guru gitu. Karena kalau kita hanya orientasi itu, saya melihat banyak teman saya dapatnya cuma capek, bener-bener cuma capek doang gitu kan. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, sebenarnya banyak hal yang kita syukuri, banyak hal yang bisa membuat kita bertumbuh, belajar gitu. Ketika yang lain itu cuma ngeluh, kalau kita dalam apa ya bisa dalam posisi yang semangat, kita tuh bener-bener akan lebih tumbuhnya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Karena yang lain tuh isinya cuma ngeluh terus, tapi kita bisa belajar gitu kan. Apapun itu gitu. Jadi misalnya saya seorang guru bahasa Indonesia, paling nggak saya tahulah matematika sedikit, saya tahulah IPA sedikit. Jadi ketika saya kalau ngajar bahasa Indonesia kan sebenarnya ini ya Pak Febrian, jadi kita bisa belajar banyak hal ya. Misal nih teks LHO, saya harus tahu dunia sains dong. Karena teks laporan hasil observasi ya. Teks eksposisi, saya harus paham tentang dunia sosial kayak gitu. Jadi memang kita harus juga terbuka untuk belajar dalam berbagai
ibaratnya mata pelajaran lah gitu, nggak cuman saya bahasa Indonesia ya udah saya fokus ke bahasa Indonesia, nggak bisa gitu. Kita belajar hal yang lain biar kalau kita ngobrol sama anak-anak tuh nyambung gitu, dan kita bisa punya banyak bahasan sama anak-anak itu sih. Ya baik. Tadi saya mencatat terkait ketulusan tadi ya. Kalau memang jadi guru targetnya hanya ekonomi, hanya masalah honor yang ditarget, maka sebenarnya itu menurut saya merugikan. Kalau yang bagi saya yang cukup mengganggu perasaan saya, melihat guru-guru kita itu, guru-guru Indonesia itu, seringkali mereka itu datang ke kelas itu hanya dengan tangan kosong. Saya merasa guru yang datang ke kelas dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa mereka, itu menurut saya itu yang membahayakan bagi pendidikan kita gitu. Guru yang tidak mau mencoba hal baru, tidak mau berinovasi, kelas hanya tinggal tangan kosong tadi, duduk di kelas langsung ceramah kepada murid-muridnya selama berjam-jam. Nah, guru-guru yang seperti itulah yang bagi saya sih mengganggu sekali gitu, mengganggu perasaan saya gitu. Nah, kalau dari Pak Anak Fatan banyak bagaimana? tidur ya. Iya, itu jelas. Kalau seperti itu jelas muridnya tidak akan tergugah untuk semangat belajar gitu. Nah, kalau dari Pak Fatan seperti apa? Kalau melihat guru-guru kita gitu, kualitas guru-guru Indonesia? Ya, tadi ketika Pak Febrian memberikan satu penjelasan bagaimana yang tentang guru-guru datang dengan tangan kosong datang ke kelas, sebenarnya menceritakan itu dengan penuh trauma ya. Sangat ekspresif sekali nada. Oh iya. Oke. Ya karena itu benar-benar kalau bagi saya sih benar-benar menyebalkan gitu. Wah, Iya, iya. Ya, bagaimana kondisi guru di Indonesia? Ya, jadi kalau misalnya kita membaca buku Paulo Freire yang pendidikan untuk kebebasan itu gimana sih judulnya? Saya sedikit lupa. iya kayak Eh, pendidikan iya kaum ya, tertindas apa ya? iya pendidikan itu untuk membebaskan gitu ya, Iya. kurang lebih seperti itu. Maka pada dasarnya proses pendidikan yang kita jalani saat ini gitu, secara umum itu belum membuat diri kita bebas gitu. Eh, kita mungkin merasa diri kita sudah bebas gitu, cuman sejatinya kita ini masih terbelenggu gitu. Terbelenggu dari apa? Ya kita masih terbelenggu untuk kemudian melakukan sesuatu hal dengan benar gitu. Ya misal contoh, seorang guru itu misalnya dia punya satu satu kewajiban ya, atau jalan kebenaran bagi seorang guru itu adalah ketika dia harus selalu belajar, harus selalu apa ya, mengembangkan media belajarnya dan seterusnya seperti itu misalnya. Tapi hari ini para guru itu banyak yang terhalangi untuk melakukan itu karena mereka semua tersibukkan dengan menjadi pemburu sertifikat sepanjang hayat gitu, bukan sebagai pembelajar sepanjang hayat kayak gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya mereka merasa bebas, tapi sebenarnya ini telah membelenggu mereka untuk kemudian meraih jalan-jalan kebenaran sebagai seorang guru itu gitu. Maka kemudian tujuan untuk pendidikan untuk membebaskan itu tidak terjadi di sini. Yaitu tadi ini karena ini adalah satu efek dari masih berkutatnya orientasi pendidikan kita untuk sebagai ya apa ya sebagai apa ya upaya-upaya untuk kemudian orientasi tenaga kerja tadi, pasar kerja tadi kayak gitu. Itu satu hal yang pertama terkait bagaimana kondisi guru kita, sehingga kemudian ya tadi efeknya adalah kemudian yang kita lihat adalah bagaimana iklim belajar kelas yang kurang terbangun dan seterusnya, ya itu merupakan satu turunan dari iklim belajar gurunya itu sendiri kayak gitu ya. Dan mohon maaf kayak gitu ya, misalnya kita semua pernah menempuh uh, apa ya, pernah menempuh pendidikan keguruan kayak gitu ya. Saya tidak tahu ya kalau yang tempatnya Bu Hani dan Pak Febrian itu bagaimana. Tapi kemudian saya pernah merasakan bagaimana iklim iklim keilmuan atau iklim akademik di prodi atau di program studi keguruan itu sangat payah sekali gitu. Dan kemudian
saya punya teman, saya tidak mau mengeneralisir, tapi saya punya teman yang sedang menempuh PPG misalnya, PPG Rajab. Dia menceritakan bahwa di situ sebagian besar mahasiswanya kayak gitu ya. Itu ya orientasi mereka itu adalah sertifikat, sehingga iklim iklim belajar, iklim akademik di sana sangat-sangat payah sekali gitu ya. Apa yang kita harapkan dari situ gitu ya. Dan kemudian misalnya PPG Daljab pun demikian kayak gitu. Bagaimana kemudian kunci jawaban saat post test, pre test atau dalam ujian-ujian harian gitu beredar di grup-grup dan segala macam. Ini apa kayak gitu. Jadi dan ya resume juga, asal resume dan segala macam. Jadi ini menurut saya ini akan menjadi satu siklus perputaran yang yang akan terus berputar kayak gitu. Kita juga bingung, saya juga bingung harus memotongnya di sebelah mana. Di bagian bawah di siswa kita iklim belajarnya, iklim untuk berusaha, iklim akademiknya masih lemah. Di tataran gurunya pun sama demikian kayak gitu. Kalau misalnya kita disinggung masalah kesejahteraan kayak gitu. Justru mungkin menurut saya memang saya bukan ingin memberikan satu statement bahwa guru itu harus dibuat kaya ya, tidak. Tapi menurut saya kesejahteraan guru itu memang harus benar-benar sangat diperhatikan kayak gitu. Guru itu harus dimanjakan oleh ilmu pengetahuan, sehingga kemudian tunjangan-tunjangan itu bukan hanya tentang tunjangan-tunjangan anak, istri dan seterusnya, atau tunjangan makan, transport, tapi juga ada tunjangan-tunjangan tentang bagaimana setiap bulan itu seorang guru itu harus membeli buku, setiap bulan itu guru itu harus mengikuti pelatihan, workshop dan seterusnya gitu. Ya gitu. Atau kalau misalnya wah Pak nanti khawatir kalau udah dikasih dulu malah buat yang lain, oh ya udah nanti dia beli dulu, nanti ditukar dengan kwitansi misal kayak gitu kan bisa kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi ya poin besar saya adalah tentang kondisi guru di Indonesia itu adalah tentang ya iklim mereka untuk mau belajar itu. Iklim akademiknya masih lemah sekali gitu. Ya sehingga turunannya ya kepada siswa itu. Ya baik, tadi iklim akademik guru sangat payah gitu ya bahasa apa. Iya, saya juga merasakan itu kok. Saya berani bilang ya bahwa sebenarnya lulusan-lulusan PPG itu, pendidikan profesi guru juga itu, saya jamin ya tidak semuanya itu benar-benar kompeten. Karena ya itu tadi hanya mengejar sertifikat yang ujung-ujungnya kan ya duit lagi yang mereka inginkan gitu. Akhirnya benar-benar iklim akademiknya payah ya itu memang benar. Terus juga saya tadi sepakat itu bahwa ya memang guru tidak harus kaya, tetapi setidaknya kesejahteraannya itu harus sangat diperhatikan. Dan juga tadi untuk biaya-biaya pengembangannya seperti misalnya beli buku itu juga saya setuju, itu sepakat sekali bahwa memang harusnya guru itu sekolah misalnya ya menyediakan fasilitas-fasilitas, menyediakan mungkin bahkan membiayai guru itu untuk buku, untuk jurnal dan sebagainya gitu, sehingga guru itu selalu ter-upgrade gitu kualitasnya. Oke, baik, itu tadi seputar mungkin kompleksitas permasalahan dengan guru kita ya. Nah, selanjutnya berarti apa yang menjadi kriteria ideal seorang guru? Kalau menurut Bu Hani dulu deh, kriteria ideal seorang guru. Kalau menurut saya kriteria ideal seorang guru itu ya sesuai dengan tema kita sih sebenarnya. Ya dia adalah seorang pembelajar. Dia mau belajar apapun dan ketika dia salah ya dia akan mengakui gitu. Maksudnya walaupun kita guru ya nggak semua yang kita sampaikan tuh benar ya. Saya pernah kok merevisi jawaban saya di depan anak-anak gitu kan. Mereka protes gitu. Loh, ini Bu gini-gini. Oh iya ya Nak gini nih. Jadi memang kalau misal salah kita jangan menutup-nutupi gitu kan. Kayak mentang-mentang kita guru kita benar semua gitu. Tapi di balik itu memang kita harus ini ya meningkatkan pengetahuan kita gitu. Tapi kalau suatu saat nanti nih kita ngajar terus kok ada yang salah terus ada siswa yang kritis ya akui saja gitu. Akui saja ketika kita itu salah gitu. Lalu paling enggak dia itu pintar berkomunikasi sih, pintar berkomunikasi sama anak-anak gitu. Sebenarnya ya, kalau menurut saya komunikasi yang
bisa kita bangun dekat dengan anak-anak itu adalah komunikasi di luar jam ngajar kita gitu. Tapi PR-nya itu yang disampaikan oleh Fatan tadi gitu loh. Kadang kita disibukkan oleh hal-hal di luar ngajar, terutama kalau saya kan di sekolah ini ya, ya banyak kepanitiaan yang harus kita lakukan gitu. Jadi kayak pengen ngobrol banyak sama anak, pengen dengerin mereka, tapi kadang waktunya nggak ada gitu. Tapi saya merasakan justru ngobrol yang sangat berharga sama anak-anak itu ada di luar kelas gitu. Dengerin mereka susahnya belajar apa, kesehariannya gimana, itu bener-bener ngena sih gitu. Mungkin kita bisa flashback ya ketika kita jadi murid. Mungkin kita jadi ingat guru siapa yang bagi kita tuh deket gitu ya. Oh, saya deket sama Pak ini. Pasti sekarang kita masih ingat kan gitu. Dan mungkin kita bisa melatih itulah. Tapi memang harus ini ya, kita harus meluangkan waktu gitu, mencuri-curi waktu. Bahkan kalau saya pribadi kayak menjadwalkan diri sih. Mungkin kalau saya pribadi lebih ke, saya kan wali kelas ya, gitu. Jadi lebih ke anak-anak di kelas saya dulu gitu. Meluangkan waktu berapa menit, oh ya ngobrol sih sama A setelah jam pelajaran, setelah istirahat itu. Yang kedua itu bangun komunikasinya. Terus tadi yang pertama dia harus punya jiwa pembelajar sih. Apapun itu, entah kita belajar tentang finansial, bahkan kita belajar bagaimana kita punya side hustle atau pekerjaan di luar jadi guru itu apa gitu. Jadi pikiran kita tuh harus terbuka dengan semua hal gitu. Nggak cuman melulu tentang bahasa Indonesia terus gitu. Ya saya harus belajar banyak hal gitu biar ketika sharing sama anak-anak tuh kita nyambung gitu. Itu sih dua hal tadi sih Pak Febri. Jadi tentang komunikasi sama kita harus terbukalah pikirannya untuk belajar banyak hal gitu. Ya, baik Bu Ani. Kalau selanjutnya, kalau dari Pak Fatan, menurut Pak Fatan apa kriteria ideal seorang guru? Kriteria ideal seorang guru menurut saya ada satu ya. Kriteria idealnya adalah dia memiliki ketakutan. Dia memiliki ketakutan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Iya, Ya, ketika dia sudah gini, eh, ketika dia sudah memiliki ketakutan kepada Allah gitu, atau kepada Tuhan itu, maka kemudian dia akan selalu berasa bertanggung jawab atas apa yang dia jalani selama ia hidup kayak gitu, termasuk dalam karir gurunya. Gitu. Dia akan selalu berpikir bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan ketika di kelas atau ketika bersama murid-muridnya atau ketika dia menjalani amanah sebagai seorang guru itu, yaitu akan kemudian nantinya akan dihisap atau akan dihitung sebagai kemudian satu dipertanggungjawabkan nanti ketika dia sudah mati kayak gitu. Maka rasa takut ini harus selalu ada kepada guru ya, rasa takut ya. Karena manusia itu kan bisa survive itu kan salah satunya adalah karena dia memiliki rasa takut gitu ya. Dia takut dengan alam, dia takut dengan hewan-hewan buas di sekitarnya, dia takut apakah dia bisa hidup nanti ke depan dan sebagainya ya. Nah itu, jadi guru itu harus memiliki satu rasa takut. Dia harus terus dibayang-bayangi oleh itu sehingga kemudian ia terus berusaha untuk mengembangkan dirinya, untuk belajar dan seterusnya gitu. Itu kalau menurut saya. baik, menarik ya. Punya rasa takut terhadap Tuhan yang nanti mengefek pada rasa takut untuk berkualitas kurang baik gitu ya. Tapi saya jadi teringat ini, dalam undang-undang guru dan dosen itu kan disebutkan ya bahwa guru adalah tenaga profesional. Nah, salah satu maksud dari profesionalitasnya itu adalah guru adalah seorang yang memiliki idealisme. Walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut ya, idealisme seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru gitu. Nah, tapi kalau menurut Pak Fatan, ya Pak, dari pengalaman dari diri Pak Fatan sendiri, idealisme apa yang selama ini Pak Fatan pegang? Prinsip-prinsip utama apa yang Pak Fatan pegang terus sebagai seorang guru? Uh, untuk selama ini ya, selama 2,5 tahun ini saya mengajar di kelas, komitmen saya bersama anak-anak itu adalah tentang pertama kebenaran, ya. Jangan pernah, karena saya mengajar sejarah gitu ya, jangan pernah takut untuk benar, jangan pernah takut untuk berbeda. Kalau misalnya kita benar kayak gitu. Kemudian kejujuran, ya karena salah satu musuh dari pendidikan saat ini adalah untuk melawan
praktek-praktek kecurangan dan nyontek. Hmm. Dan juga masalah kesetaraan. Kesetaraan itu adalah karena apa ya bahasanya? Terkadang siswa itu merasa tidak nyaman di satu lingkungan belajar itu karena ada semacam diskriminasi, ada semacam sikap-sikap yang berbeda atas satu murid dengan yang lainnya, satu level yang levelnya berbeda dengan dia, misalnya kelas 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah itu. Jadi itu sih yang kemudian biasa saya bawakan, tiga prinsip itu. Oke, kebenaran, kejujuran, dan Ya, kesetaraan, kesetaraan. kesamaan. Iya, baik. Kalau dari Bu Hani seperti apa? Mungkin Bu Hani punya prinsip-prinsip pribadi dalam menjalankan profesi sebagai guru? Oke, kalau prinsip saya sebagai seorang guru itu, saya sebenarnya menargetkan ini sih anak-anak gitu kan, terutama untuk membaca. Itu target besar saya gitu. Saya punya idealisme bahwa anak-anak yang saya ajar gitu, mereka harus suka baca buku gitu kan. Walaupun sangat susah diterapkan ya gitu. Walaupun eh, nggak apa-apa sih, mereka kebanyakan bacanya itu membaca komik ya. Tapi apapun itu, yang penting mereka baca buku. Saya merasakan ya, mungkin kita di sini semua merasakan ketika kita baca buku akan banyak hal yang datang di pikiran kita. Dan kita tuh jadi mikir, oh ya, oh gini. Jadi kita kayak memang benar sih, buku itu memang jendela dunia gitu. Kita tahu banyak hal gitu. Bahkan saya sangat ingat dulu waktu SMP, saya sepertinya menjadi satu-satunya siswa gitu yang benar-benar baca buku dan bawa buku itu kemana-mana. Saya ingat baca buku yang kecil, terjemahan yang warna pink, yang judulnya itu eh, yang berpikir besar, berjiwa besar, itulah. Saya ingat banget itu bukunya. Kecil, tebel, itu terjemahan gitu. Dan itu benar-benar apa ya, kayak menimbulkan jiwa yang optimis bagi diri saya pribadi, dan saya pengen banget anak-anak yang saya ajar itu merasakan itu juga gitu. Jadi mereka ketika hidup di realita, mereka tidak hanya ikut-ikutan orang. Kan sekarang banyak banget ya anak-anak tuh sekarang udah pegang HP-HP yang keren-keren ya sekarang, viralnya ini, viralnya itu ikutan itu gitu. Jadi mereka punya pegangan gitu melalui jalan salah satunya dari baca buku itu gitu. Oke, baik. Tentang itu ya, tentang harus suka pada aktivitas membaca. Saya mungkin menambahkan ya bahwa ini mungkin hal sederhana yang tapi menurut saya penting sekali untuk dilakukan guru ya, adalah ya tepat waktu gitu ya dalam mengajar, tepat waktu datang, tepat waktu masuk kelas, itu menurut saya penting sekali loh. Banyak guru yang datangnya ya di telat-telat atau mungkin sengaja ditelat-telatin gitu kan. Keluarnya pun kadang melebihi dari jadwalnya gitu, dan itu bagi saya sesuatu yang kurang baik lah. Harusnya guru ya tepat waktu, tepat masuk kelas, dan tepat juga keluar kelasnya. Itu menurut saya hal sederhana yang mungkin penting juga untuk diterapkan. Oke, baik. Lalu selanjutnya tadi juga berkaitan dengan tema kita, pembelajar sepanjang hayat. Tadi juga Bu Hani sudah menyebutkan bahwa seorang guru memang harus memiliki jiwa pembelajar gitu ya, jiwa yang semangat untuk mempelajari banyak hal gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja upaya yang kira-kira bisa dilakukan oleh seorang guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya? Kalau dari Bu Hani seperti apa? Sebenarnya banyak hal ya, banyak jalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan ini emang harus didasari dulu dengan kesadaran gitu. Makanya kenapa saya tuh kadang ini ya, PPG, memang banyak banget guru yang hanya mengejar sertifikat. Makanya saya pribadi rada kurang. Maksudnya belum ada keinginan yang sangat besar gitu loh untuk ikut PPG gitu, karena masih mungkin belum sampai tahap kesadaran itu ya gitu kan. Yang pertama memang harus kita munculkan dulu kesadaran diri kita, dan itu kita juga harus paham kita tuh kurangnya apa sih gitu. Nah kalau misal kita nggak paham gitu, kita kurangnya apa, ya kita bingung dong mau belajar apa gitu kan. Jadi emang harus mengenali diri kita sendiri, kita itu sebagai seorang guru itu kurangnya apa sih gitu, atau mungkin dari segi komunikasi kita ke anak,
atau mungkin dari segi literasi kita kalau ngobrol sama anak kurang nyambung atau gimana. Jadi kita harus tahu dulu kita kurangnya apa sehingga kita nyari cara tuh untuk meningkatin skill kita itu seperti apa gitu. Dengan caranya apa? Ya ikut webinar, ikut pelatihan gitu kan. Dan juga disiplin sama diri sendiri sih gitu. Misal kalau kita ikut pelatihan kan paling nggak kita punya kesadaran ya, oh iya aku butuh ini, aku harus bisa gitu. Ketika ada tas atau ada tugas ya kita kerjakan gitu sebaik-baik mungkin dengan sebaik mungkin biar kapasitas kita itu naik, kita tuh bisa gitu kan. Apalagi kan sekarang ini ya banyak platform-platform pembelajaran yang bisa kita ikuti gitu dan jangan sampai kita itu ketinggalan gitu. Maksudnya anak-anak kita tuh lebih cepat menangkap informasi daripada kita gitu. Kita kan juga harusnya nyambung tuh kalau misal diajak ngobrol sama siswa gitu kan. Ya paling nggak juga updated lah dengan isu-isu yang lagi dibicarakan gitu. Itu sih. Jadi yang pertama tadi kenali diri dulu, diri kita itu kurangnya apa yang akan mau di-upgrade gitu. Lalu cari toolsnya buat belajar di mana dan targetnya tuh apa. Kalau misal target kita belum kecapai ya belajar sampai target kita itu bisa kita ambil gitu. Nanti kalau udah ganti yang lain gitu. Jangan sampai kita itu belajar A belum selesai udah pindah ke B, udah pindah ke C, ya numpuk gitu, nggak akan selesai-selesai. Itu sih. Baik, kalau dari Pak Fatan seperti apa? Apa sih tadi pertanyaannya? Ya, upaya Oh. gitu ya, upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensinya? Oh ya, pertama seperti yang tadi saya sampaikan, teruslah untuk apa ya? Teruslah untuk kemudian merawat rasa takut gitu. Kalau misalnya kita sebagai manusia sering lupa dengan Tuhan kita, gitu, maka kemudian rasa takut itu kemudian bisa kemudian kita berikan perantara yang lain. Gitu. Misalnya contoh, saya punya satu prinsip ya gitu. Prinsip saya adalah jika saya masuk kelas tanpa persiapan, maka saya harus siap keluar tanpa membawa penghormatan. Ya, ini saya buat karena saya adalah tipikal orang yang sangat menjaga harga diri gitu. Saya kadang-kadang merasa takut dengan harga diri saya gitu. Jadi ini untuk membantu saya untuk selalu rasa takut dan waspada sehingga kemudian oh besok ngajar di kelas mana aja meskipun saya sudah hafal ya ngajar di kelas mana nih, oh udah sampai ini sini sampai ini gitu. Wah kayaknya ada yang harus aku siapin nih kayak misalnya gitu. Oh kayaknya harus ada riset tambahan nih. Oh kayaknya PowerPoint-nya harus diperbaiki. Oh kayaknya materinya harus ada pembaruan dan segala macam. Ya misalnya kayak gitu. Nah itu. Nah, itu yang mendasari kayak gitu. Itu yang mendasari. Sehingga kemudian itu akan mendorong kita melakukan banyak hal gitu untuk kemudian menjawab kekhawatiran kita dan rasa takut kita. Kemudian yang kedua adalah mungkin ini ya, kita harus menyadari bagaimanapun juga guru itu dia tidak berdiri dalam satu kondisi, bukan satu kondisi ya. Guru itu tidaklah berada di dalam satu ruangan hampa gitu ya. Guru itu merupakan satu individu yang ada dalam satu sistem yang lebih besar. Maka kemudian sistem itu juga harus berbenah dan harus memberikan satu support sistem kepada guru kemudian yang kemudian bisa mendorong guru itu untuk kemudian bisa mengembangkan diri, kesejahteraannya diperhatikan, sistemnya diperbaiki. Bebannya jangan terlalu banyak-banyak ya gitu ya. Misalnya ngajar terlalu banyak itu kan lumayan gitu ya, beban, pusing dan segala macam kayak gitu. Jadi harus ada, jadi pertama dari segi individunya dia harus siap untuk berusaha memperbaiki diri dan kemudian sistem yang ada yang menaungi dia juga harus memberikan satu lingkungan yang kondusif untuk kemudian bagaimana guru itu bisa kemudian berkembang. Nah, itu sih kalau dari saya. Ya baik, menarik. Sebenarnya memang ada banyak ya forum atau tadi tools kalau bahasanya Bu Hani, tools atau cara kita untuk mengembangkan diri bisa dengan ikut pelatihan, webinar atau mungkin kuliah lagi bisa juga. Yang ini saya juga mungkin menambahkan ya, mungkin yang tidak banyak diketahui orang itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ya, saya mencatat dalam pasal 41 ayat 3 kalau tidak salah, itu sebenarnya guru diwajibkan untuk ikut organisasi keprofesian, ikut organisasi guru gitu. Nah itu undang-undang sudah mengamanatkan, sudah memerintahkan guru untuk
mengikuti organisasi guru dengan harapan ya lewat organisasi itulah guru bisa mengembangkan kompetensinya, bisa memperluas wawasan, jaringannya gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru-guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya, ikutlah organisasi, ikutlah forum-forum perkumpulan guru gitu, misalnya seperti MGMP itu juga bisa gitu. Jadi menurut saya itu penting juga untuk meningkatkan kualitas guru, harus mau terlibat aktif dalam organisasi maupun forum-forum perkumpulan guru. Baik, Tapi ya silakan kadang apa? di organisasi keprofesiannya itu nanti ngomongin sertifikasi, Iya, insentif kayak gitu. iya itu Ya, masalahnya. gitu ya. Kadang-kadang memang itu forum-forum itu akhirnya ujung-ujungnya ya bahas perkara-perkara administratif gitu ya, bukan sesuatu yang substansial menyangkut kompetensi guru gitu. Itu memang ya itu masalah lainnya lah gitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Saya mau menanya pendapat Pak Fatan dan Bu Hani yang mengenai kurikulum Merdeka nih. Oh ya, pertama Pak Fatan dan Bu Hani sudah menerapkan kurikulum Merdeka ada belum? Kalau sekolah saya tahun depan, tapi Depan. saya kebetulan di bagian kurikulum juga, jadi ya sedikit-sedikit tahu gitu. Oke, baik. Apa yang menurut Pak Fatan bagaimana kurikulum Merdeka ini dalam pandangan Pak Fatan sejauh ini? Ya sebenarnya menurut saya kayak gini aja sih sebenarnya. Secara umum terkait saya mengomentari variasi-variasi kurikulum kita, saya hanya ingin menyampaikan aja bahwa sepertinya eh, kita itu memerlukan orang-orang di pucuk-pucuk sana yang mengerti lapangan sih gitu. Hmm. Terkadang terkadang presentasi dan pidato-pidato mereka itu bagus ya. Tapi kemudian yang sampai di lapangan itu berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ada satu hal yang kemudian tidak sampai ke bawah, yakni adalah paradigma. Ya. Eh, yang diimplementasikan di bawah mereka biasanya hanya kemudian hal-hal yang sifatnya sampingan lah kayak merubah struktur mapel gitu-gitu kan. Kemudian mengatur jurusan dan segala macam gitu ya. Hal-hal yang sifatnya apa ya nyata konkret gitu ya yang diubah gitu. Tapi kemudian satu yang terkadang jarang sampai kepada mereka itu adalah terkait masalah paradigmanya yang berbeda gitu. Ini yang jarang tertangkap sampai ke bawah gitu. Dan problemnya kenapa jarang tertangkap ke bawah ya karena salah satunya adalah kondisi-kondisi di bawah itu tidak apa ya kesulitan untuk kemudian mengimplementasikan dan menerjemahkan paradigma baru tentang pendidikan itu tentang kurikulumnya itu gitu ya. Misalnya yang kurikulum merdeka ini kalau yang nanti kalau misalnya saya salah mungkin bisa diluruskan ya. Misalnya kayak gini kan kalau misalnya tataran SMA ya, tataran menengah atas itu kan katanya kita diperbolehkan untuk kemudian memilih apa gitu ya, kurang lebih seperti itu kan. Yang sesuai dengan gambaran masa depan kita mau masuk prodi apa dan seterusnya gitu. Misalnya saya pengen masuk kedokteran ya nanti saya ngambil biologi dan misalnya ngambil apa satu lintas minatnya misal sosiologi misalnya kayak gitu ya. Tapi saya mungkin nanti kelas 11-nya tidak mengambil fisika atau apa dan yang secara jelas-jelas mungkin tidak terbahas dalam kedokteran, misalnya seperti itu. Kalau tidak salah, ya benar nggak? Tapi benar nggak? Iya, benar. Silakan dilanjutkan. Oh ya, ya benar ya, kayak gitu. Nah, tapi kan problemnya adalah apakah mungkin sekolah itu memfasilitasi itu semua gitu dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Ya pada akhirnya nanti kemudian yang mempaketkan sekolah lagi gitu. Ujung-ujungnya ya IPA, IPS dan seterusnya gitu ya. Ujung-ujungnya jadi tidak ada yang namanya seperti itu. Jadi itu yang seperti itu. Jadi yang saya lihat adalah selama saya menjadi siswa dan ketika saya menjadi guru, perubahan kurikulum itu hanya perubahan-perubahan struktur mata pelajaran, hanya perubahan ini jadi berapa jam dan segala macam itu saja gitu. Tidak ada yang lebih mengakar dari situ kayak gitu. Itu sih. Oke, baik. Kalau dari Bu Hani seperti apa pandangannya mengenai kurikulum Merdeka? Kalau punya saya udah 2 tahun sih ya, 2 tahun ini kurikulum Menerapkan. merdeka gitu kan. Memang ada bedanya gitu. Tapi justru kayak salah satunya kan dipangkas ya materinya ya. Iya. Jadi saya kan ngajar bahasa Indonesia kan biasanya 5 bab ya. Sekarang tuh cuma 3. Tuh. Yang guru IPA juga itu dipangkas itu. Nah, salah satu kekhawatiran guru itu ketika besok ketika mereka SMA menemukan soal yang
loh ini belum pernah sama sekali dibahas sedikit di SMP. Jadi tuh kalau komentar kalau bahasa Indonesia kan ya itu memang kurang gitu kan. Ada bab yang dihilangkan. Kalau teman-teman yang sains tuh mengkhawatirkan sih ya, apakah besok ini anaknya ketika sudah naik jenjang itu benar-benar ya mereka harus ngebut kayak ya kasihan anaknya gitu kan disuruh ngebut sendiri buat ngejar materi SMA yang mungkin dia harusnya udah naik satu tingkat lah ketika di SMP tapi nggak naik ke tingkat itu langsung lonjak ke tingkat selanjutnya itu sih yang dipangkas materinya gitu sebenarnya menyayangkan gitu apakah nanti ada juga kemarin yang apa ya mapel apa ya PKN apa ya jadi dia itu ngajar yang SMA tapi materinya tuh sebenarnya ada di SMP gitu jadi kayak dia tuh ngajar tuh kayak merasa ada kemunduran gitu loh. Loh ini udah saya ajarin anak ketika SMP tapi diajarin lagi ke SMA. Jadi materi-materinya sih kadang menghilang gitu. Ada juga yang ya kan memang kesepakatan ini ya tergantung ATP-nya ya. Cuman kan sudah terlanjur nih kelas 1 ini bab ini, kelas 2 lagi bab itu. Tapi kan itu udah jalan. Jadinya tuh ada anak yang harusnya dapat materi tentang teks berita misal, dia nggak dapat jadinya. Dia jadinya nggak dapat gitu. Itu sih ada materi yang hilang gitu. Terus sebenarnya kurikulum Merdeka itu juga kurang siap sih menurut saya SDM-nya. Kan sebenarnya kurikulum Merdeka kan ini juga masih ini ya, maksudnya belum 100% selesai ya gitu kan masih uji coba itulah. Kayak untuk pergantian kurikulum tuh ya pasti mungkin beliau menganalisis ya Mas Meli menganalisis, oh ya ini udah berbeda, maka diganti kurikulumnya. Kalau yang sejauh ini saya tahu ya, kurikulum Merdeka itu kan didesain sama Pak Menteri itu kan memang buat ini ya, kan kita ada ini ya, penilaian PISA itu loh, indeks belajar itu yang tingkat dunia. Nah itu tuh di apa kurikulum Merdeka itu memang disesuaikan dengan itu. Jadi misalnya kayak asesmen yang PISA itu kan tingkat internasional, maka kan di SMP itu ada sama SMA juga ya, ada namanya ANBK ya, asesmen nasional. Nah itu kan salah satu instrumen buat ibaratnya latihan lah, latihan menuju untuk ke PISA itu gitu. Dan sebenarnya salah satu alasan Pak Menteri buat bikin kurikulum Merdeka tuh itu sih salah satunya. Jadi beliau kayak memunculkan instrumen ini untuk masuk ke ya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ini sih itu. Dan jujur kalau saya pribadi kelabakan terutama di bagian proyeknya. Proyeknya itu kan mengambil 20% JP kita ngajar. Tapi dia tidak masuk ke kalau di saya dia nggak masuk ke ibaratnya kayak jam mapel kayak biasa gitu loh. Jadi dia diadakan di luar KBM. Jadi kayak kita tuh kekurangan waktu gitu loh untuk mengerjakan proyek itu. Tapi ya mau nggak mau kan harus jalan gitu. Karena kita ibaratnya sudah mengambil keputusan untuk memakai kurikulum Merdeka, mau nggak mau harus jalan. Lalu mungkin efeknya lebih ke ini sih, jam kurang efektifnya ibaratnya tenaga gurunya sih. Dia sudah ngajar banyak banget di kelas-kelas, habis itu harus apa in project. Tapi kalau kita melihat siswa itu mereka bisa ini sih, bisa apa ya kreatif, inovatif, disuruh bikin apa, mereka diskusi terus menyentuhkan apa solusi. Bagusnya di situ gitu. Cuman mungkin kurangnya kitanya nih SDM-nya belum 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 siap nih. Ya ibaratnya kan kalau Pak Menteri kan ya ibaratnya idenya banyak ya. Ya kita nih yang di bawah yang teknisnya itu yang rada kelabakan. Itu sih kalau dari saya tentang kurikulum Merdeka dan bagusnya ini kalau misal mungkin Pak Febri kalau misal buka platform Merdeka Belajar itu loh, Merdeka Mengajar. Itu kan banyak video-video yang tentang mindset ya. Itu mindset pendidikan tuh bagus-bagus loh isinya. Oh ya. Konsep Ki Hajar Dewantara, terus bagaimana mengenal siswa, itu tuh videonya tuh kalau kita lihat tuh dari segi visualnya tuh udah bagus banget. Beliau tuh bikinnya tuh udah niat banget gitu loh. Kalau kita mau nyimak mindset seorang pengajar tuh insya Allah bisa bisa inilah maksudnya dia yang tidak hanya berorientasi kepada insentif itu bisa inilah diperbaiki. Sebenarnya isinya bagus banget itu kan tentang konsepnya Ki Hajar Dewantara gitu. Itu ada platform yang baru ya, inovasi dari Pak Menteri ya. Kalau kita manfaatkan yaitu bisa salah satunya bisa jadi meningkatkan kualitas diri kita. Jadi sebuah self
level up lah buat diri kita sendiri buat meningkatkan kualitas. Itu sih kalau saya melihat tentang kurikulum merdeka. Ya, baik. Memang kalau iya tadi terkait jam jam mengajar ya, memang bahasa Indonesia berkurang jam mengajarnya di kurikulum merdeka ini. Dan memang kalau keinginan dari pemerintah itu kan memang kita fokus mengajar pada materi-materi yang penting. Jadi jamnya berkurang tapi difokuskan. Keinginan mereka sih seperti itu ya. Walaupun tentu itu tantangan bagi guru juga ya ujung-ujungnya. Oke, baik. Mungkin itu untuk diskusi kita malam hari ini. Kalau apakah ada yang ingin bertanya mungkin dari peserta yang hadir? Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Kalau begitu mungkin cukup sampai di sini diskusi kita malam hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan lagi diskusi-diskusi menarik lainnya dengan dua narasumber kita yang juga keren ini. Dengan mungkin tema yang lebih menarik lagi, dengan bahasan yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Pak Fatan dan Bu Hani yang sudah menemani kami belajar. Sehat terus, semangat terus menjadi guru, walaupun banyak tadi permasalahannya gitu ya. Oke, untuk malam ini terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.